wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 8 dengan nama Mega Anti-Arti. Di sini saya sebagai simulator. Nah, kelompok kami mensimulasikan menggunakan media WhatsApp serta Zoom. Silahkan disimak ya. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah berdoa ya melalui WhatsApp. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak silahkan diisi dulu absensinya di kolom komentar. Ya, coba kalian ketik siapa nih yang hadir pada hari ini. Coba diketik dulu. Baik, Yang Ibu. mana, Ibu? Itu ada tuh di kolom chat. Bagian bawah ada. Absennya apa, Bu? Nama aja. Ya, tulis nama saja. Nah, hebat ya semuanya, sudah ya. Nah, setelah itu nanti kita akan lanjut ke pembelajaran. Ya, baik. Sudah ya anak-anak. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah foto. Apakah sudah terlihat fotonya? Nah, sudah, Ibu. Sudah. Nah, sekarang Ibu tanya pada kalian, menurut nih, jika kalian berada di sekitaran pemukiman ini, apa yang akan kalian rasakan? Gatal-gatal, Ibu. Gatal-gatal ya, Hilmi. Coba, Winner, gimana? Gak nyaman, Ibu. Tidak nyaman ya dari Sondang. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu tanya pada kalian semua, penyebab dari banjir ini apa sih? Buang sampah ke sungai. Betul ya, buang sampah ke sungai. Ada lagi yang lainnya? Ada Ada apa, Sondang? Ayo, ada banyak apa? pemukiman penduduk, Ibu. Banyak pemukiman penduduk. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Nah, apakah ada faktor lain nih? Kenapa sih kok banjir ada sangkut paut dengan pemukiman penduduk? Karena orang-orangnya buang sampah ke Buang sampahnya ke sungai. Iya, betul ya. Nah, sekarang Ibu tanya kembali. Selain dari buang sampah, ya, nah perlu kalian tahu di sekitaran pemukiman yang ada di gambar ini itu tuh dekat dengan pegunungan. Nah, selain dari buang sampah, berarti ada sebagian warga atau masyarakat yang selalu menebang pohon. Nah, pohon itu ditebang, menurut kalian gunung tersebut ketika hujan tanahnya akan apa? Akan longsor. jatuh, Ibu. Jatuh? Nah, betul ya jatuh. Nah, perlu kalian tahu namanya itu adalah longsor. Nah, Longsor. iya, jadi penyebabnya itu selain membuang sampah sembarangan, ada penyebab lain, yaitu terjadinya longsor. Nah, apa sih sangkut pautnya dengan foto ini, dengan pembelajaran kali ini? Nah, kali ini kita akan belajar tentang menjaga alam sekitar. Nah, sekarang Ibu tanya, ketika kalian berada di rumah, apa sih salah satu utama kalian menjaga alam sekitar?
Hmm, buang sampah di tempat sampah. Iya, buang sampah di tempat sampah. Terus, Tidak selain itu, menebang pohon sembarangan. tidak menebang pohon sembarangan jika dekat dengan area pegunungan. Ya, nah, terutama salah satu utamanya itu kalian harus menjaga lingkungannya itu kayak buang sampah pada tempatnya, ya, seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ketika kalian belajar tentang menjaga alam sekitar, nanti kan Ibu akan menayangkan sebuah teks tentang sungai. Nah, kalian dapat menyimpulkan sebuah teks tersebut. Kemudian yang kedua, ketika terjadi permasalahan, kalian dapat menyelesaikan atau dapat memberikan solusi tentang permasalahan yang ada di sungai. Nah, yang ketiga, kalian dapat lebih menjaga dan merawat lingkungan sekolah, lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya, yang keempat, kalian mampu membuat karangan tentang lingkungan sekitar yang kalian inginkan. Ya, gitu, pada tujuan pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya, Ibu akan meng-share tentang teks non-fiksi pada WhatsApp grup ya. Sebentar ya, Ibu share terlebih dahulu. Oke. Ya, membacanya. Sudah, Ibu. Sudah. Nah, sekarang Ibu tampilkan teks non-fiksi ini. Terlihat semuanya gambarnya? Terlihat, Ibu. Akan sebuah teks non-fiksi ini, ya. Judulnya itu tentang sejarah Sungai Citarum. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Ibu minta Sondang. Coba, Sondang, tadi kan sudah membaca tentang teks non-fiksi. Nah, coba menurut Sondang, ada apa aja sih isi dari teks tersebut? Sejarah Sungai Citarum, Ibu. Ya, isinya ada apa aja? Tempatnya itu waktu dulu ada di mana ya Citarum itu? Berhulu di Gunung Wayang, Kabupaten Bandung. Iya, betul sekali. Sekarang Ibu tanya kepada Hilmi. Citarum itu berasal dari dua kata ya. Nah, artinya itu apa sih? Ci itu dalam bahasa Sunda artinya air. Terus tarum itu merupakan jenis tanaman yang menghasilkan warna ungu atau nila yang digunakan sebagai bahan pencelup alami. Iya. Nah, dulu itu di sekitaran Sungai Citarum ada kerajaan apa, Wina? Tarumanegara, Ibu. Betul sekali, ada Tarumanegara, di mana kerajaan Tarumanegara tersebut adalah kerajaan Hindu tertua dan terbesar di Jawa Barat. Gitu ya. Nah, setelah kalian menyimpulkan teks ini, sekarang kita lanjutkan. Nah, anak-anak, bagus-bagus sekali ya kalian sudah dapat menyimpulkan isi teks tersebut. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 10 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 2 orang. Bebas ya kalian memilih siapapun. Nah, Ibu akan mengirimkan lembar kerja peserta didik melalui grup WhatsApp ya. Coba kalian download LKPD-nya, lalu kalian kerjakan dan diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Nah, setelah selesai, kalian kirim kembali melalui grup WhatsApp ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan ya bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, yang pertama, kalian bersama anggota kelompok membaca teks berikut yang berjudul Sungai Citarum dengan segala permasalahannya. Anak-anak baca dengan seksama ya. Kemudian anak-anak temukan permasalahan apa sih yang dibahas dalam teks Sungai Citarum tersebut. Kemudian setelah kalian tahu apa masalahnya, kalian
diskusikan apa sih solusi dari permasalahan yang kalian temukan dalam teks itu. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalian presentasikan ya. Cukup satu perwakilan dari setiap kelompok saja. Begitu ya, semangat mengerjakannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini dari kelompok 3 yang beranggota kelompok Noni dan Naya. Permasalahannya, Sungai Citarum tercemar oleh limbah pabrik dan sampah. Fungsi PLTA juga tidak sejalan sesuai fungsi. Orang-orang tinggal di sekitar Sungai Citarum sudah tidak peduli dengan kebersihan lingkungan. Masyarakat sekitar Citarum harus peduli terhadap lingkungan sungai dengan cara tidak membuang sampah ke sungai. Teman-teman semua, selamat pagi kepada Ibu Mega. Soal LKPD yang diberikan Ibu Mega yaitu tuliskan permasalahan yang terjadi pada teks berita di atas. Pembangunan PLTA dan limbah pabrik beserta sampah rumah tangga yang langsung dibuang ke Sungai Citarum membuat fungsi Sungai Citarum menjadi terganggu, sehingga warna permukaan sungai yang tadinya berwarna jernih dan dapat digunakan untuk lahan pertanian kini menjadi penuh dengan limbah pabrik dan sampah rumah tangga. Sampah yang dialiri oleh air dari Gunung Malabar Bandung menjadi mendatangkan bencana bagi masyarakat sekitar pada saat musim hujan datang, karena telah dipenuhi oleh sampah rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai oleh masyarakat sekitar. Soal yang kedua, tuliskan solusi dari permasalahan tersebut. Masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Sungai Citarum kiranya harus mulai menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan. Limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai seharusnya diolah terlebih dahulu agar tidak semakin merusak lingkungan dan ekosistem yang ada di sungai. Kepada pihak yang berwajib, kiranya memberikan sanksi yang sesuai agar dapat menjaga kebersihan dan lingkungan sungai tetap terjaga, sehingga sungai dapat dimanfaatkan sampai kapanpun dan dapat dimanfaatkan seperti dulu lagi. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu pertama, masyarakat di sekitar Sungai Citarum harus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai dan tidak membangun rumah di sekitar sungai, harus agak jauh, ada jaraknya. Lalu untuk pabrik-pabrik tidak boleh membuang limbah langsung ke sungai, tapi harus diolah dulu. Mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, di sini Ibu akan menayangkan dan mengirimkan kembali tentang poster lingkungan. Nah, coba anak-anak lihat poster tersebut dan simpulkan isi poster tersebut ya. Nah, anak-anak, manfaat kita belajar tentang menjaga alam sekitar agar kita mampu mencintai lingkungan kita. Kita dapat menjaga lingkungan kita agar apa? Agar lingkungan kita tidak cepat rusak dan tidak dapat merugikan kita. Nah,
Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, adakah yang ingin ditanyakan? Iya, jika tidak, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan soal evaluasi tersebut. Dan setelah itu kalian buat video, lalu kirimkan ke Ibu ya videonya, agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini. Di sini saya akan membacakan soal evaluasi. Liburan sekolah aku dan keluargaku pergi ke kampung nenek. Di kampung nenek ada sebuah sungai. Nenek mengajak kami mengunjungi sungai itu. Saat sampai di sungai, ayah mengeluarkan alat pancing. Ayah berniat untuk memancing ikan di sungai tersebut, namun nenek melarang ayah dan berkata kalau memancing ikan boleh saja. Tetapi jika ikan pancinganmu diolah untuk dimakan, tidak bisa, karena sungai sudah tercemar oleh pabrik. Menjaga kebersihan lingkungan demi keindahan alam di sekitar sungai agar tetap terjaga memanglah suatu kegiatan yang sangat mulia dan dapat membuat keadaan ekosistem sungai tetap lestari. Manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup berdampingan selama-lamanya. Pada saat aku meninggalkan desa yang indah ini, tidak terasa waktu sudah lama berlalu. Salah satu hal yang paling aku rindukan dari desaku ini adalah aliran sungai yang jernih dan dapat melihat hewan-hewan seperti ikan-ikan dari permukaan sungai. Tetapi semua itu hanyalah tinggal kenangan semata. Air yang dahulu dapat langsung diminum, sekarang harus dimasak dahulu, dan keadaan sungai telah berubah menjadi berwarna coklat gelap, sehingga tidak dapat melihat ikan berenang dari permukaan. Ini semua akibat ulah manusia yang sangat serakah. Air yang dulu jernih mengaliri persawahan dari hulu hingga ke hilir, kini hanya terlihat seperti genangan air yang sangat gelap. Sebagai masyarakat yang tinggal di pemukiman wilayah sungai, layaknya kita sebagai orang yang paling berperan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tetap menjaga dan menghilangkan kebiasaan buruk membuang sampah rumah tangga ke sungai. Limbah pabrik yang tidak diolah terlebih dahulu sudah sepantasnya diberikan hukuman oleh pihak yang berwajib agar mendapatkan efek jera sehingga dapat mengurangi dan menghilangkan limbah dan sampah-sampah rumah tangga dari sungai. Sungai yang membuat ekosistem menjadi sangat terganggu karena sungai adalah kebutuhan pokok dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena air mengalir di situ, sehingga kita sebagai makhluk hidup harus hidup berdampingan untuk menjaga sungai. Sekian dari saya. Liburan sekolah kemarin, aku dan keluarga pergi ke rumah nenek. Di rumah nenek ada sebuah sungai. Nenek mengajak kami mengunjungi sungai itu. Saat sampai di sungai, ayah mengeluarkan alat pancing. Ayah berniat untuk memancing ikan di sungai tersebut. Namun nenek melarang ayah dan berkata kalau mancing ikan boleh saja, tapi jika ikan hasil pancingan mau diolah untuk dimakan tidak bisa karena sungainya sudah tercemar oleh limbah pabrik. Nenek pun menunjuk ke arah hulu sungai. Semenjak ada pabrik itu, sungai menjadi tercemar, padahal dulu sungai ini masih bersih dan airnya bahkan bisa dipakai mandi dan minum. Warga sekitar juga sudah mengeluh dan melapor ke pihak berwenang, namun tidak membuahkan hasil karena pabrik itu tetap beroperasi dan membuang limbah ke sungai. Nenek berkata bahwa seharusnya pabrik tidak didirikan di dekat sungai. Pabrik juga harus memikirkan pengolahan limbahnya, jangan asal membuang sesukanya. Karena sampah dapat diolah menjadi barang berguna jika kita kreatif dan tidak malas. Aku pun merasa apa yang dikatakan nenek itu benar.
Aku menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar sungai karena tidak hanya berpengaruh untuk kehidupan manusia tetapi saja untuk makhluk yang ada di dalamnya seperti ikan dan lain-lain yang berubah menjadi beracun karena tindakan manusia yang mencemari lingkungan. Sekian karangan dari saya.